Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin malaila ala yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga dalam edisi belajar mengaji Iqra 5. Baiklah kawan-kawan dan adik-adik, sebelum kita memulai belajarnya, baiknya kita sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita sudah sampai dengan ini ya, sampai dengan halaman ini. Kita akan berlanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini masih dengan murojaah ya, murojaah dari tanda baca yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya ya. Sekarang kita sama-sama membaca ya. Hop, pak, hop, pak. Nah, di sini ada tanda tasjid ya, tanda tasjid. Keterangannya kemarin, apabila bertemu dengan tanda tasjid ditekan sampai dengan 2 harokat ya. Cara bacanya seperti ini. Hop, pak. Nah, hop, pak. Pada saat membaca hop itu durasinya sekitar 2 ketukan ya, atau disebutnya 2 harokat ya. Hop, pak. You hop, pipu. You hop, pipu. Nah, seperti itu ya cara bacanya. Berlanjut. Wak, kozo. Yuwak, kizu. Sak kana, yusak kinu, allama, yu'allimu, ammana, yu'amminu, manna'a. Nah, di sini ada nun ya. Cara bacanya kemarin seperti yang sudah kita pelajari. Jadi cara membacanya pada saat menekan itu harus menyertakan dengan dengung ya. Manna'a, yumanni'u, ka'annahum lu'lu'um maknun, ka'annahum lu'lu'um maknun, ala sururim mutaqabilin, walaqad makkannahum fima immakkannakum fih. Kita ulang lagi. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fih. Sambil diperhatikan panjang pendeknya ya. Ara'aitallazi yanha. Kalau dibaca langsung seperti ini. Ara'aitallazi yanha. Abdan iza shalla. Abdan ija sholla. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Jadi di sini ada tanda baca tanwin ya. Abdan ija sholla. Haqqan alal muhsinin. Haqqan alal muhsinin. Di sini ada tanda baca tasjid. Di atasnya ada tanda baca tanwin ya. Lalu di depannya ini ada alif. Karena di sini ada tanda baca tanwin, berarti tanda baca alifnya kita abaikan, tidak usah dibaca. Artinya huruf qaf ini jangan dibaca panjang ya. Jadi dibacanya pendek. Haqqan alal muhsinin.
Sedangkan huruf nun mati ini bertemu dengan tanda berhenti atau tanda wakaf. Jadi huruf nun ini menjadi mati. Makanya dibacanya dengan sinin seperti itu ya. Sebetulnya ini pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Min asalim musaffa. Min asalim musaffa. Nah, di sini ada tanda baca tasydid, sedangkan di atasnya ada tanda baca tanwin ya, atau fathah ain ya. Karena di fathah ain ini bertemu dengan tanda baca wakaf, artinya tanda baca fathah ain ini berubah menjadi tanda baca fathah biasa. Makanya saya baca min asalim musaffa, bukan musaffan, bukan ya. Jadi musaffa seperti itu ya. Lalu wattaba'a hawahu fatarda. Wattaba'a hawahu fatarda. Nah, seperti itu ya cara bacanya. Baik, kita melangkah ke halaman berikutnya. Masih dengan bentuk murojaah ya. Was-samsi waduhaha. Ingat, ini ada tanda baca tasydid, jadi cara bacanya ditekan ya, ditekan sambil ditahan 2 harokat. Was-samsi waduhaha wal qamari iza talaha. Wal qamari iza talaha. Bagaimana cara membaca huruf zal? Cara membaca huruf zal adalah ujung lidah kita ditempelkan pada gigi depan kita yang paling atas, yang ini ya, za. Cara bacanya wal qamari idza talaha. Idza, za ya, idza talaha. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wa ibrahimallazi waffa. Afara'aitumul lata wal uzza. Wan najmi idza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gowa. Wa ijal aradu muddat. Wa alqat ma fiha wa tahollat. Wa alqat ma fiha wa tahollat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa lahmi toirim mimma yastahun. Wa rabba abaikumul awwalin. Huwat tawwabur rahim. Nah, seperti itu ya cara bacanya. Baik, bagi adik-adik yang ingin murojaah di rumah, silakan di pause saja videonya. Berlanjut adik-adik membaca ikronya ya secara mandiri di rumah. Apabila dirasa ingin melanjut, silakan di play kembali ya. Ini akan saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada lagi cara membaca ya, cara membaca, tata cara membaca apabila huruf mim bertemu dengan huruf ba ya, dibacanya dengung. Bagaimana cara membacanya? Silakan diperhatikan ya. Akafartum ba'da imanikum. Nah, di sini ada mim mati nih ya. Di sini mim mati bertemu dengan ba, dibacanya ya.
akafartum ya. Tum ba'da imanikum. Di sini yang dijelaskan adalah dibacanya dengung ya. Artinya bunyi nya itu harus terdengar jelas ya. Akafartum tum ba'da imanikum ya. Tum ba'da imanikum. Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Harus dengung katanya ya. Baik, kita lanjutkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, di sini ada lagi mim mati bertemu dengan huruf ba ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wajawwajnahum bihurin in. Nah, ini jangan sampai keliru, ini adalah huruf ba ya. Walaupun di sini ada bentuk seperti huruf jim ya. Sebetulnya peruntukan penulisan huruf jim ini adalah untuk huruf H ya. Di sini saya baca ini karena ada titik di bawah, titik satu di bawah, ini bukan jim tapi ba ya. Sedangkan tata penulisan seperti huruf jim ini adalah peruntukan untuk huruf H, maka dibacanya seperti ini. Bi hurin in. Nah, jadi harap diperhatikan jangan sampai keliru dalam membacanya ya. Kita ulang lagi. Wajawwajnahum bihurin in. Nawwara yunawwiru. Sahhala yusahhilu. Bayyana yubayyinu. Nabba'a yunabbi'u. Illa asatirul awwalin. Ka'annahunna baydum maknun. Alaihim bil ismi wal udwan. Wa huwa khairur rajikin. Wa yutahhirakum tathhira. Wa innaka laminal mursalin. Wa kaffir anna sayyi'atina. Wa kaffir anna sayyi'atina. Wa tawaffana ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Nah, seperti itu ya. Sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari bacaan huruf Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Yang penting benar cara membacanya ya. Sekarang kita melangkah ke halaman berikutnya. Mari kita baca sama-sama. La yukallifu wala tuhammilna Rabbanat mis. Rabbanat mis. Illa zurriyatun. Illa zurriyatun. Fi sakin. Fal mudabbirati. Fal mudabbirati. Yafirrul mar'u. Yafirrul mar'u. Humut
tagutu minas syaitoni ad-dalalatu bil guduwi amanas sufaha'u juyubihinna au abaihinna awit tabi'ina la sarqiyatin lil muttaqina allazina staraw summakdu wa malaikatihi fissarra'i wad darra'i awliya'uhum fizzulumati. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi adik-adik yang ingin mengulang-ulang membacanya, silakan diulang-ulang dengan buku Iqra-nya yang sudah ada ya. Tapi apabila ingin murojaah langsung secara online, bisa mengikuti petunjuk kursor ya, yang saya tunjuk tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf la yukallifu. Baik, seperti itu ya cara bacanya ya. Kita berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini banyak sekali huruf-huruf hijaiyah yang bersambung dan sangat padat sekali ya. Kita akan coba membaca bersama-sama ya. Di sini ada tanda baca berhenti atau tanda baca rambu-rambu berhenti atau wakop. Tapi di sini disertakan dengan angka hijaiyah ya. Ini ada angka 1, angka 2, angka 3. Nah, di sini kita sudah dibiasakan atau akan dilatih cara membaca nantinya di Al-Quran seperti apa ya. Karena di Al-Quran nanti akan seperti ini ya. Ini pertanda seperti ini adalah semisal ini adalah ayat 1, ini ayat 2. Nah, ini ditandai dengan tanda berhenti ini ya, tanda berhenti, tanda wakop, tapi di sini ada keterangan angkanya ya. Berarti di sini misalkan ini 1, berarti ini adalah ayat 1, ini 2, berarti di belakangnya ini adalah ayat 2 dan seterusnya seperti itu ya. Baik, kita sama-sama akan membaca ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtago wara azalika faulaika humul adun walladzina hum
li'amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, seperti itu ya cara bacanya. Sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca perlahan-lahan saja mengikuti kursor ini ya, tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf bacaan qad aflahal mu'minun. Nah, seperti itu ya bacanya. Jadi apabila membaca dirasa belum lancar, masih terbata-bata atau masih ragu-ragu, lebih baik membacanya perlahan-lahan saja ya. Kan tetapi memperhatikan panjang pendeknya dan rambu-rambu cara membacanya ya. Baik, saya akan melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita belajar lagi cara membaca huruf dengan tanda-tanda baru ya, tanda baca baru. Di sini ada keterangan bila sebelumnya berharokat a atau u, maka dibaca loh. Nah, ini ada h ya. Ini adalah huruf h, di atasnya ada tanda baca domah ya, atau bisa kita sebut u. Di sini juga ada huruf h, di bawahnya ada tanda baca kasroh, atau sering kita baca hi ya. Huruf h bertemu kasroh hi. Huruf h bertemu dengan domah dibaca hu. Nah, cara bacanya kalau ini dibacanya adalah, karena di depannya ada tanda baca wakof, dibacanya menjadi walloh. Seperti itu ya. Bukan wallahu, bukan ya, tapi menjadi walloh ya. Walloh cara bacanya. Kalau ini bagaimana? Kalau ini menjadi Rasulullah ya. Rasulullah, seperti itu ya cara bacanya. Ini baca wallah, ini lullah. Nah, lalu penerapannya seperti apa? Sebagai contoh seperti ini. Kul wallah. Nah, seperti ya, seperti itu. Ini kan huruf waw fathah ya, bertemu dengan ini. Ini namanya lam jalalah ya. Dibacanya jadi kul huwallahu ahad. Nah, seperti itu ya. Bukan kul huwallah, bukan ya. Jadi wallah. Waw bacanya ya. Wallah. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Alladzina tagaw fil bilad wa aksaru fihal wasad. Tilka ayatullah. Ingat ya, dibacanya loh ya. Tullah. Fa izahum bisahirah
yaslaunaha yaumaddin. Faddalallahul mujahidin. Wallahu waliyul mu'minin. Warabbul arsil azim. Tilka hududullah. Yubayyinullahu ayatihi. Wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arham. Nah, seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan ini apabila bertemu dengan ini huruf seperti ini khususnya dibacanya loh ya, Allah. Ini huruf Allah. Jadi ini ada huruf alif, depannya ada lam jalalah seperti ini dibacanya Allahu. Kalau ini huruf waw bertemu dengan lam jalalah dibacanya menjadi wallahu ya. Wallah, Allah. Lalu yang ini tullah. Di sini ada lagi lallah seperti itu ya. Jadi silakan diperhatikan apa yang sudah saya sebutkan dan dipraktekkan ya cara bacanya. Nah, sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik coba membacanya mengikuti kursor tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari bacaan huruf Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu ya. Jadi diingat-ingat ya cara bacanya ya apabila bertemu dengan huruf lam jalalah tabhim, lam jalalah maaf. Nanti kita insya Allah nanti ada pembahasan khusus tentang cara membaca huruf ini dalam edisi belajar tajwid ya. Di sini akan banyak sekali pembahasan tentang bentuk bacaan Allah seperti ini ya. Jadi harap diingat-ingat apabila bertemu dengan huruf lam jalalah seperti ini dibacanya menjadi loh ya. Di sini ada keterangan bila sebelumnya berokat a atau u maka dibaca loh ya. Allah seperti itu ya. Silakan diulang-ulang bagi adik-adik yang ingin belum puas untuk murojaah terkait halaman ini, silakan diulang-ulang baru berlanjut ke halaman berikutnya ya. Ini akan saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada lagi ini kita belajar ya. Bila sebelumnya berharokat i, maka dibacalah. Nah, lalu bagaimana nih cara membacanya? Kalau yang tadi loh ya, sekarang lah ya. Bagaimana cara bacanya? Saya balikan ke halaman berikutnya. Yang sebelumnya ya, maaf. Saya balikan ke halaman sebelumnya. Sebagai contoh, di halaman sebelumnya ini ada tanda baca fathah atau domah ya, letaknya di atas. Makanya dia disebutnya loh ya. Sedangkan yang ini adalah tanda baca kasroh ya, jadi dibacanya lah ya. Nah, kita baca sama-sama ya bagaimana penerapannya pada bacaan Al-Quran ya. Sebagai contoh ini, Bismillah walhamdulillah. Nah, seperti itu ya. La quwata illa billah khalaqal mauta wal hayah afa aminu makrullah. Nah, ini bukan dibacalah ya, dibacanya rullah ya. Syaratnya adalah ini sebelum lam jalalah ini harus tanda baca kasroh ya. Kalau ini tidak masalah. Lam jalalahnya apabila di bawahnya ada tanda baca kasroh tidak masalah, mau dibaca asalkan huruf sebelum lam jalalah ini bertanda baca kasroh baru bisa dibaca lah ya.
Apabila di atasnya tanda bacanya doma atau fathah, beda lagi cara bacanya menjadi bawloh ya, seperti itu ya. Sebagai contoh saja ya. Nah, kita berlanjut lagi ke sini. Apa aminu makrullah. Nah, ini dibaca rullah bukan rillah karena ini tanda baca fathah. Wa yursilu alaikum hafazah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwal aliyul azim. Yuhasibukum bihillah. Nah, ini ya dibaca bihillah ya. Soalnya sebelum lam jalalah ini di sini hurufnya adalah mempunyai tanda baca kasroh. Maka dibaca bihillah. Wallah. Nah, ini bukan willah dibacanya, tapi dibacanya wallah karena di atasnya tanda baca fathah ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Kulillahu asra'u makra. Wa kafa billahi sahida. Wallazi ahrajal mar'a waja'alahu gusa'an ahwa. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik, kawan-kawan harus bisa membedakan antara bacaan loh sama lah ya. Dengan indikatornya adalah huruf sebelum lam jalalah. Apakah dia bertanda baca kasroh atau bukan kasroh. Kalau kasroh otomatis berarti dibacanya lah. Tetapi selain kasroh dibacanya loh, seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya, tapi mengikuti kursor ya. Dimulai dari huruf Bismillahi. Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Sekarang kita berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini kita belajar lagi nih. Belajar lagi tata cara membaca ya. Di sini ada keterangan nun mati atau tanwin ya. Apabila katanya di sini bertemu dengan huruf ro ya, masuk dengan suara tak dengung ya. Ini yang sebelumnya suara dengung ini masuk dengan suara tak dengung. Jadi suara nun mati atau tanwin hilang. Nah, jadi tanwin atau nun mati ini ya, tanwin atau nun mati ini apabila bertemu dengan huruf ro maka menjadi hilang ya, tidak berdengung ya. Bagaimana penerapannya? Silakan diperhatikan. Di sini ada huruf mim, di sini ada nun mati ya. Biasa kita membacanya adalah menjadi man ya, man. Lalu bertemu dengan huruf ro, di atasnya ada tasjid ya. Jadi dibacanya bukan man ro, tapi menjadi dibacanya adalah marro'a. Nah, nun matinya hilang ya. Tapi melebur ke dalam huruf ro ya, menjadi marro'a. Nah, itu maksudnya ya, seperti itu ya. Tidak berdengung tapi melebur ke dalam huruf ro. Marro'a. Lalu yang ini seperti apa? Ini pun sama, menjadi mirrizkin. Nah, ya, tidak dibaca nun matinya ya, dibaca seperti min rizkin. Nah, itu salah ya, tapi melebur ke dalam huruf ro. Mirrizkin. Lalu yang ini mirrabbihim, mirrusulihi, wallahu ghafurur rahim. Nah, ini juga sama ya. Syaratnya lebur adalah sini nun mati mau dia
fathah ain, kasroh ain, doma ain apabila bertemu dengan huruf ro di atasnya ada tanda tasydid seperti ini, maka dia melebur ya menjadi ghafurur rahim, wallahu ghafurun halim. Nah, ini karena di sini bukan huruf ro, jadi tidak melebur ya, tetap dibaca ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau yang ini bacanya wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu stagna. Nah, ini ya nun mati bertemu dengan huruf ro lagi yang bertasydid dibaca ar-ra'ahu stagna. Inna ila rabbikar ruj'a lahu siha barrosoda falillahil akhiratu wal ula alallahi tawakkalna walillahil asma'ul husna fi isatir radiyah fahajamuhum biiznillah ya. Fahajamuhum biiznillah. Seperti itu ya cara bacanya ya. Harap dipahami. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro katanya di sini, maka tidak berdengung suaranya karena huruf nun matinya menjadi hilang. Sebagai contoh marro'a seperti itu ya. Sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca ulang kembali tanpa dipandu dengan suara saya mengikuti kursor ya. Dimulai dari huruf marro'a. Nah, seperti itu ya. Baik, kawan-kawan dan adik-adik. Baik, sama-sama kita membaca Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukupkan ya sampai dengan halaman ini. Insya Allah nanti kita berlanjut ke pertemuan yang keempat ya dalam edisi belajar mengaji Iqra 5. Insya Allah nanti di pertemuan yang keempat nanti akan ada ujian tingkat kenaikan kepada Iqra 6 ya. Jadi sebelum adik-adik dan kawan-kawan naik pada jilid Iqra 6, baiknya sering-seringlah diulang-ulang ya di jilid yang kelima ini sampai benar-benar bisa, sampai benar-benar paham, baru bisa berlanjut ke jilid Iqra 6 ya. Saya harapkan kawan-kawan dan adik-adik sering murojaah di rumah ya. Insya Allah kita bertemu kembali ya di pertemuan yang keempat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.